partisipasinya dalam perkuliahan minggu ini. Perkenalkan, nama saya Bung Nurikun, sebagai dosen ekonomi manajerial bersama Bapak Jainuri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada perkuliahan minggu ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk perkuliahan daring atau bisa dikatakan tatap maya untuk minggu ini. Yang saya hargai teman-teman mahasiswa atau mahasiswi di semester ini atau di kelas ini, untuk minggu ini saya akan mengupas tentang dasar-dasar ekonomi manajerial yang terkait dengan perusahaan atau ekonomi global. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan pada PPT selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan untuk kali ini kita membahas tentang RPS atau kontrak kuliah. Di bawah kita untuk pertemuan pertama ada kontrak kuliah, yang kedua ada pengantar dan pengenalan ekonomi manajerial. Di sini ada indikator-indikator atau bahan penyaji. Bisa dipelajari sendiri dan di-download. Yang kedua, pertemuan kedua nanti mulai presentasi dan dibagi kelompok per minggunya. Nanti bisa dengan Zoom atau Jitsi yang sudah difasilitasi oleh kampus, yaitu dengan Sunan, dengan aplikasi Jitsi. Sampai minggu ke-7 itu pertemuan untuk terakhir pertengahan semester, yaitu untuk pertemuan ke-8 udah UTS, dan dilanjutkan oleh pertemuan ke-9 sampai ke-15, dan terakhir pertemuan ke-16 adalah UAS. Buku yang saya pegang atau menjadi acuan yaitu Manuakan Dominic Salvator, Managerial Economic, buku 1 dan 2. Dan untuk kriteria evaluasi penilaian, untuk kehadiran saya nilai 10% dan keaktifan 10%, kuis dan tugas ada 25%, UTS 25%, dan UAS 30%. Jika mahasiswa tidak pernah berangkat dan tiba-tiba ikut UTS atau UAS dengan nilai baik, tetapi di sini tidak akan saya nilai A, tetapi nilai sesuai dengan apa yang dia kerjakan, atau nilai kehadiran di akumulasi nilai kehadiran dan keaktifan serta tugas. Oke, kita bertemu pada slide yaitu ruang lingkup ekonomi manajerial. Next. Nah, ini kenapa sih kita harus mempelajari ekonomi manajerial atau manajerial economic? Di sini saya kasih gambaran pada misalkan sekarang yaitu dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Kenapa harus kita mempelajari ekonomi? Ya, ini alasannya. Misalkan kita punya perusahaan, sedangkan kita berada di dampak COVID, jadi ekonomi semuanya akan melempah dan perusahaan tidak akan bisa membangunkan, atau perusahaan dengan kondisi lesu. Nah, bagaimana kita harus tetap fit, tetap bagus di dalam perusahaan? Ini PR untuk manajemen perusahaan
bagaimana harus bisa memproduksi atau bisa menjalankan atau operasional perusahaan. Di sini nanti kita jelaskan. Nah, tugas utama manajer yaitu membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis sedemikian rupa sehingga keputusan itu diharapkan akan memungkinkan organisasi bisnis mencapai tujuan. Jadi di sini manajer mempunyai peran penting, yaitu memberi keputusan-keputusan di dalam suatu perusahaan. Jika sedangkan misalkan manajernya mempunyai sifat lemah, ya perusahaannya mengikuti. Kunci perusahaan yaitu ada di manajer. Misalkan contoh, meningkatkan produktivitas, memperluas pangsa pasar, meningkatkan keuntungan, meningkatkan lini produk, mengurangi biaya. Misalkan di sini banyak produksi yang bisa dijual, apa yang bisa dijual dan lain sebagainya, yaitu ditentukan oleh manajer. Sedangkan pangsa pasar, misalkan pangsa pasarnya sekarang apa sih ya? Misalkan waktu COVID seperti ini, yaitu pangsa pasar yang paling bagus apa ya? Misalkan Anda membuat televisi dan lain sebagainya, kulkas atau sepeda motor yang harganya mahal, ya pasti tidak akan laku karena masyarakat lebih membutuhkan seperti masker dan lain sebagainya, apalagi sekarang ekonomi yang semakin lemah gitu. Contohnya misalkan ini tadi yang saya paparkan tadi, dampak COVID adalah perusahaan akan melemah. Peran perusahaan untuk membangkitkan, peran manajer untuk membangkitkan perusahaan biar tidak karyawan di PHK dan ekonomi lemah apa sih ya? Kita menampilkan seperti ini Polytron. Kalau Polytron kan sekarang bisnisnya bisnis manufaktur elektronik. Sekarang elektronik melemah karena dari kita pembelanjanya dari impor semua, jadi dari Cina dan lain sebagainya. Jadi material-material yang masuk ke Indonesia juga dibatasi. Bagaimana perusahaan mempertahankan karyawan? Perusahaan harus memikirkan bagaimana perusahaan hidup di sekarang dan pangsa pasarnya bisa meningkat. Ya kita menyupport masyarakat yang membutuhkan. Misalkan kita berubah menjadi perusahaan masker, pasti laku. Kalau kita tetap tidak positif, itu berarti kita tidak akan berubah, dalam arti tidak bisa mengikuti pangsa pasar. Kalau bisa sebagai perusahaan kita harus memenuhi pangsa pasar yang ada. Masyarakat butuhnya apa, kita support. Jangan sampai kita membuat dan tidak dipasarkan. Yang kedua yang selanjutnya ada ekonomi manajerial, yaitu aplikasi dari teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan. Jadi di sini peran manajer dalam ekonomi harus fleksibel, harus bisa mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan seefisien mungkin. Kalau bisa membeli material yang harganya murah, kenapa tidak gitu. Nah, ini strategi-strategi yang sangat jitu pada penjualan atau mencapai tujuan perusahaan, yaitu dalam mencapai tujuan perusahaan strategi penjualan yang efisien dan efektif pada pandemi COVID-19, yaitu sekarang banyaknya perusahaan yang melakukan webinar, dalam arti secara tidak langsung dia menjual produk gitu.
walaupun di sini pentingnya kualitas. Misalkan ini di sini ada Polytron meluncurkan webinar pentingnya kualitas masker. Di situ sebenarnya perusahaan itu jualan, tidak hanya untuk memberi sharing dan lain sebagainya, dia punya tujuan sebenarnya. Jadi secara tidak langsung nanti dari partisipan atau anggota-anggota yang ikut join ke webinar atau meeting di situ pasti nanti di akhir akan ada orang yang memesan yang namanya masker. Itu banyak yang sampai sekarang realnya yang pesan masker melalui webinar sangat banyak. Di sini saya jelaskan untuk masalah keputusan manajerial dibagi menjadi dua teori ekonomi, yaitu meliputi mikro dan makro, sedangkan dua ilmu keputusan yaitu matematika ekonomi dan ekonometri. Selanjutnya akan dikerucutkan menjadi ekonomi manajerial yang kita bahas sekarang. Yang selanjutnya adalah akan munculnya solusi optimal untuk masalah keputusan manajerial yang akan dilanjutkan. Jadi untuk teori perusahaan yaitu perusahaan suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengorganisir berbagai sumber daya yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual, menginternalisasi transaksi dan menghemat biaya transaksi. Jadi tujuan perusahaan yaitu suatu organisasi yang mengkombinasi dan mengorganisir suatu sumber daya. Jadi seperti material dan lain sebagainya, SDM, keuangan dan lain sebagainya yang dikelola oleh perusahaan. Yang kedua, fungsi perusahaan yaitu untuk membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal dan bahan material untuk diubah menjadi barang jadi. Misalkan suatu perusahaan dia membutuhkan material, membutuhkan mesin, membutuhkan MSDM, sumber daya manusia untuk mengelola suatu material barang mentah menjadi barang jadi dan akan dijual kembali ke pasar dan mendapatkan income atau laba. Di sini ada sirkulasi, diagram alir kegiatan ekonomi. Ada pasar produk, pasar wadah. Misalkan di sini ada rumah tangga. Rumah tangga akan mengeluarkan uang ke pasar produk berupa uang dan mendapat barang dan jasa atau menjual barang dan jasa bisa dan lain sebagainya. Dan kedua ada perusahaan yang dia membeli dari barang-barang dan masuk ke perusahaan dan kembali lagi berupa barang. Dia membeli produk atau membeli material dan diolah menjadi barang jadi atau jasa, dan perusahaan dan ada sumber daya yang masuk ke perusahaan dari rekrutmen dan akan dibayarkan berupa uang. Dari rumah tangga ini sama juga.
Di sini ada kerjasama antar departemen dan organisasi. Dari perusahaan ada SDM, terus ada departemen R&D, ada bagian keuangan, ada bagian produksi, bagian logistik, ada bagian pemasaran. Dan di sini bahwa variabel yang telah dipaparkan di sini adalah penting bagi perusahaan. Jika salah satu hilang, maka perusahaan juga tidak akan fit, tidak akan sempurna. Jadi di suatu perusahaan tidak bisa oh ini saya kerjakan saya aja. Jadi di sini ada bagian atau material-material yang dibagi. Ya. Tujuan dan nilai perusahaan. 1. Semula teori perusahaan didasarkan pada asumsi perusahaan memaksimumkan laba sekarang atau jangka pendek. Memaksimalkan kekayaan atau nilai perusahaan dicerminkan dari nilai sekarang dan semua keuntungan perusahaan yang diharapkan di masa depan. Keuntungan perusahaan di masa depan harus didiskon. Jadi di sini perusahaan tidak bisa memikirkan jangka sekarang saja, tetapi harus jangka panjang juga. Jadi misalkan nilai dolar sekarang tidak bisa menjadi patokan untuk nilai dolar yang akan datang. Misalkan sekarang nilai dolarnya 15.000 dan anggaran sekarang 15.000 itu tidak bisa untuk anggaran di masa yang akan datang. Bisa jadi dolarnya 20.000 atau 10.000 juga bisa. Kalau misalkan 10.000 kan itu menganggarkan 15.000 ya bisa masuk. Tetapi kalau dolarnya naik menjadi 20.000, jadi tidak bisa dianggarkan sekarang. Harus ada antisipasi untuk penganggaran yang akan datang. Nilai perusahaan, contoh bagian pemasaran dapat mengurangi biaya yang berhubungan dengan output pada tingkat tertentu dengan mempromosikan penjualan pada musim sepi. Misalkan kalau sekarang musimnya sedang ramai, misalkan di situ tidak pas untuk dalam ramai arti penjualan Anda sedang ramai, Anda tidak pas untuk promosi karena produk Anda sudah laku. Misalkan produk Anda sepi, ya silahkan bisa dipromosikan. Jadi manajer harus dapat memandang atau bisa mendeskripsikan atau bisa menganalisa bahwa musim ini sepi atau tidak, cocok promosi apa tidak, dan lain sebagainya. Harus efisien anggaran. Yang kedua, bagian produksi dan SDM dapat mendorong penjualan melalui peningkatan kualitas dan pengembangan produk. Jadi di sini misalkan seperti lembaga pendidikan, dia harus penjualannya yaitu peningkatan mutu kualitas seorang pelajar gitu. Misalkan seorang pelajar ini ikut lomba, dia menang sampai internasional atau ke tingkat nasional, pasti itu bisa menjadi ujung tombak penjualan. Anak si A itu sekolah di X bisa mendapat juara. Anak saya juga akan sekolah di situ, saya akan masukkan anak saya di situ. Itu menjadi nilai tambah, menjadi promosi dari orang ke orang.
Jadi untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan produk itu sangat bagus untuk jangka panjang. Yang ketiga, bagian akuntansi dapat menyediakan informasi tentang penjualan dan biaya lebih tepat waktu. Jadi untuk bisnis plan, untuk penjualan harus bisa memprediksi secara tepat waktu dan jumlahnya berapa gitu. Jadi antara plan dan produksi tidak ada gap atau tidak ada perbedaan, harus seimbang. Jadi semua aktivitas berpengaruh peningkatan efisiensi perusahaan dan mengurangi risiko. Next, tujuan perusahaan dalam memaksimumkan kekayaan dihadapkan pada banyaknya kendala. 1. Kendala sumber daya. Perusahaan mungkin tidak akan mampu menyewa pekerja ahli atau spesialis, terutama dalam jangka pendek. Misalkan tiba-tiba suatu perusahaan perusahaan tambang misalkan, dia sewaktu-waktu dia akan menyewa tenaga nuklir dari lulusan tenaga nuklir. Tiba-tiba dengan gaji yang sangat besar, itu bisa menjadi kendala pada perusahaan, bahwa perusahaan tersebut mampu apa tidak untuk membayar SDM tersebut. Yang kedua, perusahaan mungkin tidak mampu memperoleh semua bahan mentah terhadap sebanyak yang diminta. Jadi perusahaan tidak semua material bisa diminta secara langsung. Yang ketiga, perusahaan mungkin menghadapi keterbatasan ruang publik atau gudang, jumlah dana modal yang tersedia. Contohnya misalkan perusahaan dapat memproduksi terus-menerus, tetapi dia tidak ada gudang untuk produk tersebut dan penjualan tidak laku. Jadi perusahaan mempunyai barang tumpuk-tumpuk di gudang dan tidak dapat menyewa gudang gitu. Dan jumlah dana modalnya sedikit atau besar, dana modal bisa didapat di eksternal maupun internal. Yang kedua, ada kendala hukum. Upah minimum yang termasuk yang dipantau yaitu upah minimum sebuah karyawan, standar kesehatan dan keselamatan, standar emisi polusi, hukum dan diatur. Jadi di perusahaan ada SOP-nya dan ada standar mutunya. Jadi tidak asal-asalan di perusahaan, harus memikirkan upah minimum, harus di atas UMK atau UMR atau di bawah UMR untuk pekerja seperti itu misalkan operator berapa, desainer berapa, yang spesialis berapa, direktur berapa, harus ada upah minimum atau standarnya. Jadi tidak asal-asalan antara misalkan operator dengan yang di atasnya atau dengan manajernya atau kepala bagian, gajinya tidak bisa disamakan. Di situ ada standarnya yang diatur oleh Dinas Ketenagakerjaan. Selanjutnya, begitu pentingnya kendala optimisasi terkendala. Yang selanjutnya, adanya kendala akan membatasi besarnya kemungkinan atau kebebasan tingkat perusahaan dan membatasi nilai perusahaan sampai ke tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan bila kendala tidak ada. Yang selanjutnya, teori memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Selanjutnya, maksimisasi penjualan, maksimisasi utility management, perilaku pemuasan. Jadi untuk
perusahaan kendala-kendalanya yaitu penjualan. Jika perusahaan bisa produksi tetapi tidak bisa menjual kan percuma. Kunci utama yaitu penjualan. Jika perusahaan bisa menjual, apapun bisa diproduksi. Jangan sampai terbalik. Kadang-kadang ada misalkan perusahaan UMKM bordir, konveksi dan bordir. Kadang-kadang diberi masukan dia hanya bisa membuat tas saja. Cobalah bikin pemasaran atau produk dimodif sedikit tasnya. Kadang-kadang dia tidak mau. Yang penting dia bisa membuat seperti ini. Kalau untuk seperti itu tidak akan bertahan lama. Yang bisa bertahan yaitu bisa perusahaan yang bisa mengikuti tren atau bisa mengikuti permintaan pasar. Oh, tasnya dibikin Doraemon, dibikin apa, itu yang akan bertahan lama. Kalau cuman saya bisanya membuat ini, ya saya buat ini, itu tidak akan bertahan lama. Jadi itu. Yang kedua ada utilitas manajemen. Di situ mengelola manajemen dari perusahaan yaitu sangat penting. Kendalanya bahwa mengelola SDM, mengelola material, mengelola produksi itu juga menjadi kendala perusahaan. Yang kedua ada perilaku pemuasan. Nah, ini sangat penting. Misalkan Anda tidak mempunyai base kepuasan kepada pelanggan, pasti dia akan pindah ke pelanggan ke toko yang lain gitu. Misalkan toko A sama toko B. Toko A menerapkan seperti bank lah intinya. Masuk toko diucapin selamat datang dan lain sebagainya dan terima kasih. Apalagi di situ ada bonus, dikasih apalah voucher dan lain sebagainya, ucapan selamat siang kan udah senang. Tetapi yang di B itu walaupun harganya murah tetapi yang jual jutek dan lain sebagainya, marah-marah, apa yang akan terjadi? Pasti pelanggannya akan lari ke A walaupun selisihnya 2.000 sampai 5.000. Itu pasti pilih yang A gitu. Maksimalisasi penjualan. Perusahaan modern berusaha untuk memaksimumkan penjualan setelah tingkat laba yang cukup berhasil dicapai untuk memuaskan pemegang saham. Jadi misalkan jadi di sini perusahaan tidak mengejar laba, tetapi dia mengejar kepuasan pelanggan. Misalkan seperti perusahaan modern sekarang, dia berorientasi pada kepuasan pelanggan, misalkan membeli voucher dan lain sebagainya, itu akan efeknya ke jangka panjang. Jadi konsumen akan membeli di situ terus dan akan meningkatkan laba di jangka panjang. Kalau jangka pendek tidak bisa karena jenengan mempromosikan produk Anda. Jadi memberi dulu, menyuapin, setelah itu akan panen di akhir. Beda lagi untuk yang perusahaan lama, dia menginginkan laba yang sangat besar terus, tetapi tidak mengingat atau tidak berorientasi pada jangka panjang. Dia senang di jangka pendek aja, tetapi di jangka panjang konsumennya udah tidak ada. Untuk maksimisasi utility management yaitu berdampak memisahkan antara manajemen dengan kepemilikan. Manajer lebih tertarik untuk memaksimumkan kepuasan mereka. Nah, di sini jadi memuaskan konsumen yaitu sangat penting, yang diukur dengan kompensasi. Kalau di perusahaan jumlah staf,
tingkat kontrol perusahaan. Jadi setiap misalkan tiap bulannya karyawannya diberi gaji lebih atau uang lembur yang lebih, ya Pak ya. Atau per tahunnya ada gaji ke-14 atau gaji ke-15. Benar Pak? Tidak cuman gaji ke-12 saja. Jadi di situ ada bonus-bonusnya. Jadi perusahaan karyawannya lebih senang dan dia akan meningkatkan kinerja atau produktivitas kepada perusahaan. Loyal. Di sini ada perilaku pemuasan yang saya bahas tadi. Kesimpulan teori perusahaan, persaingan keras yang terjadi pada sebagian besar produk dan sumber daya saat ini memaksa manajer untuk memberikan perhatian yang lebih pada laba. Nah, jadi di sini antara produk sama SDM itu sangat ketat. Misalkan punya spesialis tenaga nuklir, antara ada dua perusahaan A sama B. Misalkan gajinya lebih gedean yang B, pasti SDM tersebut memilih B. Itu adanya persaingan yang sangat ketat antar perusahaan untuk merebutkan posisi atau merebutkan SDM sumber daya yang berkompeten di situ. Bagian ekonomi, laba sama dengan penerimaan perusahaan dikurangi biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya implisit itu apa sih? Mengacu pada nilai input yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk proses produksi. Contohnya, hasil yang dapat diperoleh perusahaan dari menginvestasikan modal dan menyewa lahan atau input lain. Jadi di sini perusahaan investasi modal, saham dan lain sebagainya, terus menyewakan gedung, menyewakan tanah dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ada profit. Profit adalah keuntungan, laba bisnis. Penerima perusahaan dikurangi biaya implisit atau biaya akun perusahaan. Yang kedua, laba ekonomi, penerimaan perusahaan dikurangi laba implisit dan implisit. Yang ketiga, biaya opportunity, biaya implisit dari input yang dipergunakan pada alternatif yang terbaik di luar perusahaan. Nah, itu laba. Laba memberikan sinyal yang penting untuk merelokasikan sumber daya yang dimiliki masyarakat dan lain sebagainya. Fungsi laba. Sedangkan etika bisnis ini mengidentifikasi perilaku yang diharuskan tidak dilakukan oleh pelaku bisnis dan pekerja sumber keuntungan. Jadi di sini etika bisnis dalam bisnis perusahaan atau dalam berbisnis itu sangat penting. Jadi misalkan ada persaingan, misalkan handphone, tipe A itu sangat jelek, sangat dan lain sebagainya. Di situ tidak boleh. Gitu. Harus mempunyai indikator-indikator atau variabel-variabel seperti ini, responsibility, service, activity, sosial dan lain sebagainya. Di sini perusahaan dan lingkungan. Nah, di sini ada perusahaan membutuhkan yang namanya pemilihan input seperti material dan lain sebagainya, dan adanya konsumen. Ini saya contohkan pada perusahaan sepatu. Di sini ada konsumen yang membeli sepatu. Yang ketiga ada persaingan. Di sini ada persaingan.
produk sepatu yang berkualitas dan murah harganya itu di mana. Di situ seorang manajer harus berperan aktif di situ, harus menentukan kualitas dan harga, dan di situ juga ada peran pemerintah yang memantau suatu perusahaan dan penjualan perusahaan. Di sini ada pengambilan keputusan. Pertama ada manajer. Manajer harus punya pendirian, yaitu mengambil keputusan. Ada 2, performa organisasi meningkat dan tujuan organisasi tercapai. Jadi manajer punya tujuan, yaitu performa organisasi, SDM dan lain sebagainya, keuangan dan sumber lain sebagainya itu harus meningkat atau dengan kondisi yang baik. Dan kedua ada goal, tujuan organisasi bisa tercapai. Sekian, jika ada pertanyaan silahkan bisa dikirim di komen Sunan atau di folder forum. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.